BPKH dari tadi disebut-sebut, nah sekarang harus jawab semuanya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Adi, Mas Adi, terima kasih tadi beberapa sudah disampaikan concern dari masyarakat tentunya yang tadi Pak Adi mewakili. Yang pertama tentunya mengenai laporan keuangan. Mengapa kami selalu menyebutnya sebaiknya memang melihat dari laporan keuangan. Karena tentunya kita pahami sebuah lembaga keuangan itu ujung-ujungnya yang kita sebut sebagai laporan pertanggungjawaban itu adalah laporan keuangan. Meskipun bukan satu-satunya tentunya. Kami di dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan haji ini mengikuti semua ketentuan yang ada. Tentunya ujung dari laporan keuangan itu berasal dari tentunya perencanaan. Perencanaan ini kami sudah memiliki rencana strategi selama 5 tahun. Itu juga bisa diikuti dari website kami. Dan juga kami sudah lakukan sosialisasi ke hampir mungkin per hari ini mungkin sudah lebih dari 200 kota. Dan itu akan terus kita lanjutkan karena memang kita merasa bahwa itu belum cukup. Yang kedua dari segi ketika kita menyusun Renstra pun kami berkonsultasi dengan Kementerian Agama tentunya mitra kami. Dan juga kami melakukan atau meminta persetujuan tentunya dari perwakilan rakyat dalam hal ini ada DPR. Pak Aceh adalah Komisi 8, Wakil Komisi 8, pimpinan Komisi 8. Beliau selalu meminta kepada kita tolong dilihat lagi renstranya, masih sesuai apa enggak. Nah selain rencana jangka panjang, kami punya rencana tahunan, kita sebut sebagai RKAT. Isinya lebih spesifik lagi, dalam setahun kami harus mencapai nilai manfaat berapa, mengumpulkan dana berapa dan seterusnya. Termasuk kami mengajukan usulan untuk penggunaan dana operasional itu 5% seperti apa. Nah setelah perencanaan ini kita buat, kita juga memiliki proses yang kita sebut sebagai executing. Executing ini adalah proses di mana kami melakukan proses baik itu penempatan maupun investasi. Tadi Pak Aceh juga sudah sampaikan, kami cukup sering dipanggil untuk melakukan RDP, rapat dengan pendapat, dan di situ diputuskan langsung ini bisa, ini nggak bisa. Termasuk juga bagaimana kita membayar virtual account, nilai manfaat untuk virtual account itu juga atas persetujuan DPR. Tidak ada satupun langkah kita yang tanpa persetujuan. Dengan kata lain, setiap langkah kami itu diawasi, dikontrol oleh DPR sebagai wakil rakyat. Nah kalau kemudian masyarakat luas menginginkan lebih lanjut, kami juga dengan senang hati kalau mau diundang kemanapun atau kami juga seringkali juga melaksanakan aktivitas sosialisasi maupun kami datang ke konstituen yang menginginkan kita untuk hadir untuk mempertanggungjawabkan. Jadi laporan keuangan adalah salah satunya. Tadi yang kedua mengenai investasi. Investasi kita kepada infrastruktur bisa nggak disebutkan langsung dan tidak langsung. Kami bisa menyebutkannya ini adalah langsung dan tidak langsung memang tidak ada ke infrastruktur. Kenapa demikian? Karena yang langsung pasti tidak ada karena memang kami tidak invest di sana. Kalau yang tidak langsung yang dimaksud adalah surat berharga syariah negara atau SBSN yang berhak menjelaskan ini semua adalah Kementerian Keuangan. Kita ini adalah investor, di mana investor kami, saya ini posisi atau BPKH statusnya sama dengan investor yang lain. Ada perbankan, ada juga investor yang lain. Mereka juga sama-sama tidak bisa mempertanyakan penggunaan proceeds-nya ini seperti apa spesifik atau kita sebut sebagai earmark. Namun demikian penjelasan Kementerian Keuangan kepada kita, mereka memprioritaskan penggunaan dana haji ini untuk kegiatan ibadah agama. Dalam hal ini adalah membangun kampus UIN, membangun beberapa sarana keagamaan dalam ini kantor urusan agama, dan juga membangun beberapa sarana-sarana yang berkaitan dengan peribadatan. Itu yang diprioritaskan dari keuangan haji yang kita pernah pertanyakan kepada Kementerian Keuangan. Demikian yang kita bisa jelaskan. Saat lagi kita akan tanya sama Pak Aceh, pengawasannya bagaimana supaya gamblang dan clear dalam sesi diskusi kita pada malam hari ini. Tetaplah di Indonesia Business Forum.